Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Maulana dari kelas TL2A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen dari sistem proteksi. Untuk yang pertama itu ada stabilizer voltage. Stabilizer voltage adalah perangkat listrik yang berguna untuk menstabilkan tegangan, menjaga tegangan arus listrik ke perlengkapan elektronik agar tetap normal dan fluktuatif. Fungsi stabilizer listrik rumah sendiri adalah menstabilkan elektronik yang ada di rumah seperti televisi, komputer, hingga kulkas. Bukan cuma menstabilkan, alat ini juga berfungsi untuk mencegah lonjakan listrik secara tiba-tiba. Berbeda dengan uninterruptible power supply atau UPS, stabilizer tidak memiliki daya tambahan yang bisa digunakan ketika sedang mati lampu. Seperti ini gambar dari stabilizer voltage. Dan di sini ada jenis-jenis dari stabilizer voltage. Yang pertama, stabilizer relay. Stabilizer relay merupakan perangkat elektronik yang bekerja dengan beberapa relay, mampu bekerja dengan cepat namun mengorbankan kestabilannya menjadi relatif kurang baik. Yang kedua, stabilizer digital control. Stabilizer digital control ini merupakan salah satu sistem yang paling canggih karena sudah menggunakan yang namanya sistem Fero resonan atau line conditioner dengan respon waktu 4,04 detik dan kestabilan yang paling baik. Tentu saja stabilizer jenis ini merupakan yang terbaik dibandingkan dengan kedua jenis dari stabilizer voltage. Yang ketiga ada stabilizer servo. Stabilizer servo adalah stabilizer yang telah dipersenjatai servo motor. Servo motor akan berputar sehingga tegangan listrik menjadi stabil. Nah, servo motor ini perlu waktu yang relatif lebih lama untuk menstabilkan listrik. Selain itu, stabilizer jenis ini juga tidak mempunyai fitur terhadap gangguan listrik seperti sambaran petir. Cara kerja stabilizer ini sendiri dengan cara membandingkan arus input dari tegangan PLN dengan arus output yang keluar dari rumah tangga. Saat terjadi tegangan, input naik akan turun, maka stabilizer akan bekerja. Pada stabilizer relay, set relay secara otomatis akan memilih tegangan output pada transformator sehingga input yang masuk akan diubah menjadi mendekati 220 volt. Begitu pula dengan kedua jenis stabilizer lain. Pada prinsipnya memiliki mekanis yang sama. Yang kedua ada penangkal petir. Penangkal petir adalah rangkaian jalur yang difungsikan sebagai jalan bagi petir menuju ke permukaan bumi tanpa merusak benda-benda yang dilewatinya. Ada tiga bagian utama penangkal petir. Yang pertama, batang penangkal petir, kawat konduktor, tempat pembumian. Fungsi utama penangkal petir adalah sebagai media pengantar listrik dari sambaran kilat yang diteruskan ke media lain seperti tanah. Selain itu, menangkal petir ini juga dapat meredam efek sambaran petir yang sangat membahayakan. Penangkal dapat mencegah terjadinya konslet aliran listrik saat cuaca buruk dan banyaknya petir. Seperti ini gambar penangkal petir. Ada juga prinsip kerja dari penangkal petir itu. Pada saat terjadinya petir dengan muatan listrik negatif di bawah awan sudah cukup banyak, maka muatan listrik positif pada tanah akan segera tertarik ke atas. Muatan listrik naik melalui kabel konduktor ke ujung batang penangkal petir. Ketika muatan listrik negatif tersebut berada cukup dekat di atas atap, daya tarik-menarik antara keduanya semakin kuat. Muatan positif di ujung-ujung penangkal tersebut tertarik ke arah muatan negatif. Pertemuan kedua muatan ini menghasilkan aliran listrik. Aliran listrik itu akan mengalir ke dalam tanah melalui kabel konduktor sehingga sambaran petir tidak langsung mengenai bangunan. Namun, sambaran petir masih dapat terjadi melalui kawat jaringan listrik serta merusak alat-alat elektronik pada bangunan yang terhubung ke jaringan listrik tersebut. Hal ini juga dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan.
Untuk mencegah kerusakan besar akibat jaringan listrik yang tersambar petir, biasanya di dalam bangunan dilengkapi dengan surge arrestor atau alat penstabil arus listrik. Sini ada beberapa tipe-tipe penangkal petir. Yang pertama, penangkal petir konvensional. Perangkat sederhana yang lazimnya hanya menunggu datangnya petir untuk menyambar ujung penangkal. Prinsip kerjanya menangkap petir secara pasif, berbentuk seperti tiang dan membutuhkan kabel konduktor. Karena bersifat pasif, bangunan dengan area yang luas kerap menggunakan beberapa penangkal sekaligus pada puncak atapnya. Bisa dipasang dan diaplikasikan di mana saja. Lebih ideal untuk bangunan dengan area sempit seperti rumah tinggal. Yang kedua, ada penangkal petir elektrostatis menggunakan sistem ESE, Early Streamer Emission, yang lebih aktif dalam menangkap petir. Perangkat ini juga memiliki satu elemen tambahan, yaitu head terminal yang berisi muatan listrik statis pada bagian ujung finial atau split zone. Head dapat menyimpan ion-ion positif dalam jumlah besar yang berasal dari dalam bumi. Ibarat magnet, head ini akan menarik ion-ion negatif yang ada di dalam awan sebelum ion-ion tersebut menghasilkan petir yang dahsyat. Alat dipasang tinggi untuk melindungi area yang luas dan tidak membutuhkan kabel, sehingga tinggi head terminal dipasang, maka semakin luas jangkauan area yang dapat dilindungi. Bisa dipasang dan diaplikasikan di mana saja. Lebih ideal untuk bangunan dengan area luas seperti rumah bertingkat, gedung pencakar langit, kawasan industri, dan perkebunan, karena bisa menjangkau radius lebih dari 50 sampai 150 meter. Untuk yang ketiga, penangkal petir radioaktif. Penangkal petir tipe ini dilarang berdasarkan kesepakatan internasional terhadap pemakaian zat radioaktif yang dapat mengganggu makhluk hidup dan menimbulkan bencana dari zat yang digunakan. Nah, cara kerja penangkal petir ini dengan reaksi netralisasi ion yang menggunakan bahan radio station aktif. Alat ini menghambat sistem ionisasi dimainkan dengan cara memakai zat radioaktif selayaknya radium 226 dan amerisium 241. Hal ini mampu menetralkan muatan listrik awan. Jenis ini tidak disarankan penggunaannya. Dan di sini ada bagian-bagian pada penangkal petir. Yang pertama, air terminal atau head air terminal. Berada pada bagian ujung atas. Pada penangkal konvensional, bentuknya menyerupai ujung tombak. Sementara itu, pada penangkal elektrostatis, head cenderung lebih besar dan lebar, berbentuk menyerupai payung. Fungsi air terminal adalah untuk menjadi sasaran sambaran petir. Untuk bagian yang kedua, ada konduktor. Konduktor adalah kabel yang berfungsi mengalirkan tenaga yang tertangkap air terminal menuju grounding. Yang ketiga, ada grounding. Bagian penangkal yang berada di dalam tanah. Pembuatan dan penempatan grounding tidak boleh berada lebih dekat dengan bangunan rumah. Untuk komponen proteksi yang selanjutnya ada RCBO. RCBO ini adalah kepanjangan dari Residual Current Circuit Breaker with Over Current Protection. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu pemutus sirkuit arus sisa dengan perlindungan arus lebih. RCBO ini biasanya berfungsi untuk memutus aliran listrik ketika terjadi arus sisa atau kebocoran arus lebih yang disebabkan karena beban berlebih atau hubung singkat. Seperti ini gambar dari RCBO. Untuk pengertian RCBO sendiri adalah sebuah alat hasil penggabungan dari MCB dan ELCB yang berfungsi untuk memutus aliran listrik ketika terjadi kebocoran arus, hubung singkat, dan beban berlebih. Jadi, pada dasarnya RCBO ini merupakan gabungan dari MCB dan ELCB di mana mempunyai fungsi dari dua alat tersebut yang dikemas dalam satu produk.
Hal tersebut membuat alat ini menjadi pengaman instalasi listrik dengan fitur lengkap dan bentuk yang kecil dan minimalis. RCBO ini merupakan kepanjangan dari Residual Current Breaker with Over Current Protection. Fungsi dari RCBO yaitu yang pertama memutus aliran listrik ketika terjadi hubung singkat atau korsleting hubung singkat. Korsleting hubung singkat merupakan suatu gangguan yang terjadi karena kutub positif dan negatif pada satu instalasi listrik saling terhubung sehingga mengakibatkan lonjakan arus yang sangat tinggi. Short circuit ini bisa disebabkan karena berbagai macam faktor, diantaranya kulit kabel yang terkelupas sehingga mengakibatkan kabel fasa dan netral saling terhubung. Peralatan elektronik yang rusak sehingga mengakibatkan korsleting dan lain-lain. Maka ketika terjadi short circuit, hubungan singkat tersebut, RCBO akan langsung memutus aliran listrik sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran rumah. Yang kedua, memutus aliran listrik ketika terjadi beban berlebih. Beban berlebih ini terjadi karena beban listrik yang terpasang pada suatu instalasi melebihi kapasitas listrik PLN. Misalkan pada suatu rumah langganan listrik PLN 900 watt dengan arus 4 ampere. Apabila menggunakan peralatan elektronik di rumah tersebut melebihi 900 watt, maka RCBO akan langsung memutus aliran listrik di rumah tersebut. Yang ketiga, memutus aliran listrik ketika terjadi kontak fisik atau ada orang yang tersetrum. Misalkan pada suatu instalasi rumah ada kabel yang sedikit terkelupas seperti seperti ini. Kemudian ada orang yang tidak sengaja menyentuh kabel tersebut sehingga membuat dia tersetrum atau tersengat listrik. Cara yang dilakukan RCBO untuk mendeteksi adanya kontak fisik adalah dengan membandingkan arus yang mengalir pada kabel fasa dan netral. Apabila terjadi perbedaan nilai arus antara kabel fasa dan netral, maka RCBO akan langsung memutus aliran tersebut. Hal tersebut dikarenakan ada sebagian arus listrik yang mengalir ke tubuh orang yang tersetrum. Sini ada cara kerja RCBO. Prinsip kerja RCBO itu mendeteksi kebocoran arus. Cara yang digunakan RCBO untuk mendeteksi kebocoran arus adalah dengan membandingkan nilai arus pada kabel fasa dan netral, seperti bunyi dari hukum Kirchhoff, yaitu arus yang masuk dalam satu pengantar nilainya sama dengan arus yang keluar dari pengantar tersebut. Yang kedua, untuk mendeteksi lonjakan arus. Lonjakan arus ini disebabkan karena dua hal yaitu hubung singkat dan beban berlebih. Hubung singkat terjadi ketika aliran listrik pada kabel fasa dan netral sering terhubung sehingga menyebabkan lonjakan arus yang sangat tinggi. Beban berlebih terjadi ketika beban yang terpasang pada suatu instalasi melebihi kapasitas circuit breaker. Misalkan spesifikasi circuit breaker dengan rating 6 ampere, kemudian beban listrik yang terpasang yaitu 10 ampere, maka ketika semua peralatan elektronik yang menyala dengan arus 10 ampere, circuit breaker akan langsung memutus aliran listrik. Kemudian cara yang digunakan RCBO untuk mendeteksi kebocoran arus ini adalah dengan bahan bimetal yang terpasang di dalam alat ini. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.